Hai warga YouTube, aku Nina, senang menyapamu melalui YouTube channelku. Hai, gimana kabarnya kalian semua? Kali ini aku mau kembali dengan membawakan topik seputar kuliah dan hobi pastinya. Sekarang aku sudah bersama dengan, Fitra, halo semuanya. ya, dengan Mas Fitra. Ini konco kental ya, woi, ngeri. Ini bahasanya udah mulai Jawa-Jawa, ada apa? Tapi sebelum itu aku mau Mas Fitra kenalan diri sendiri dulu, Mas. Di channel ini semua mandiri soalnya, Mas. Gitu ya, Iya, nggak dikenalin kayak moderator nih. nggak ada. Oke, halo semuanya. Namaku Fitra, umurku 20 plus plus tahun. Biar masih muda ya kan. Siap. Sekarang aku tinggal di Blitar, Jawa Timur. Aku pernah berkuliah nih di Jogja di salah satu kampus ternama. Ya, sebut saja inisialnya namanya UGM. Gitu. Itu inisial ya, Mas ya? Iya, itu inisial loh, jangan salah. Iya, siap. Kemudian kalau terkait tentang program studi yang pernah aku ambil dulu itu sastra. Orang kalau biasanya bertanya ambil jurusan apa, sastra, udah cukup. Tapi kalau orangnya kepo biasanya tanyanya tak dalam tuh sastra apa, karena jurusan sastra kan ada banyak. Gitu. Banyak. Aku langsung jawab aja sastra Jawa. Nah kalau sastra Jawa di sini itu sering dapat stereotip kalau lulus jadi kalau nggak jadi guru jadi dalang. Gitu. Ya saya termasuk yang sering mendapatkan stereotip seperti itu. Tapi ya sudahlah ya namanya juga hidup kan. Kalau misalkan hobi, aku tuh lebih suka yang gimana ya? Coba bekerja di balik layar. Ini Mm-mm. seperti kegiatan sosial tapi tidak secara langsung kadang. Tapi kalau misalkan ada kegiatan yang secara langsung pun juga tidak masalah. Kalau di depan layar, aku juga suka hobi bermusik. Pernah dulu ikut grup paduan suara kampus sama paduan suara komunitas. Tuh, kalau di luar itu ya paling hobi-hobi yang umum aja sih, baca, main game. Kemudian kalau kesibukannya sekarang, aku jadi salah satu tenaga perpustakaan di SMK di Kabupaten Blitar, sama jadi sekretarisnya ibu founder komunitas nih. Wih deh, mantap. Karena Mas Fitra itu punya banyak cerita, makanya itu aku pengen Mas Fitra itu banyak sharing, terutama soal sastra Jawanya. Tapi karena ini spesial banget abis Lebaran, ini tuh H+2 ya, H+2 Lebaran. A plus Jadi, 3, A oh plus 3. H+3 ya, iya. Suasananya masih Ramadan opor-opor rendang Iya, gitu, jadi kayak iya. ingetnya H+2 Benar. gitu. Ya, Aku akan membacakan sesuatu, tapi ya seperti biasa lah. Aku sebagai orang Jawa KW, ya pastinya ngawur-ngawur itu sudah biasa ya. Ini awas aja hasil Kak Priyo. contekan, ini hasil Awas. contekan dari yosefpedia.com. Ini seandainya salah, mohon maaf ya. Ataukah aku yang salah baca, atau dia yang salah nulis, mohon maaf ya. Kawula ngaturaken sugeng riyadi. Nyuwun agunging samodra pangaksami mbok bilih wonten galap gangsuling atur. Soho patrap ingkang boten meranani. Mugi kita sami tansah pikantuk berkahing Gusti. Kula ngaturaken kawilujengan mugi kula lan panjenengan tansah pikantuk pangayoman saking Gusti Maha Agung. Kupat duduhe santen menawi lepat kula nyuwun pangapunten. Aku boleh berkomentar enggak nih? Aku boleh Boleh, boleh. berkomentar enggak nih? Artinya apa itu juga aku nggak Lepakmu tahu. tuh udah lumayan banyak ngomong itu semua tuh lepakmu udah lumayan banyak nih aku boleh berkomentar nih Memang ya. banyak. Sengaja makanya di sini mau diajarin bahasa Jawa ya sama Mas Fitra. Waduh, jangan minta dia jadi baca saya. Saya nggak pinter ngajar loh, serius. Kalau ngomong sama saya aja lost gitu. Tapi kalau disuruh Ngobrol. ngajarin sesuatu, tidak. Tidak, jangan percaya sama saya. Tapi tar dulu sebelum berkomentar harus dijawab dulu biar orang tuh tahu perbedaannya cowok KW sama cowok asli. Cowok ori. Jawabanku cukup satu. Apa? Anjing. Jendoro. Udah, kamu ngomong segitu panjangnya tadi. Aja, Itu dong anjing, jawabannya kayak sami-sami. oh iya, sami-sami benar. Terus yang benar gimana? Mohon maaf lahir batin pakai bahasa yang halus. Oh, kalau di tempatku ya biasanya, itu biasanya kalau misalkan
ngaturaken Sugeng Riyadi atau Sugeng Riyadin kadang-kadang itu ngaturaken sedaya kalepatan kula. Itu sudah cukup mewakili mohon maaf dan lahir dan batin. Itu. Oke, terus tadi komentar dong. Anda sebagai komentator dan sebagai ahli ya. Tolong. Ahli apaan sih? Ya ampun, aku juga kadang merasa jadi orang Jawa KW super ya. Ya, maksudnya seenggak-enggaknya kalau misalkan dari segi pengucapan tuh saha dengan soho itu beda loh. Harusnya Soho ya. Itu kata itu saha itu pakai bahasa berarti itu dialeknya Sunda. Kalau soho itu pasti orang Jawa itu. Soho itu artinya apa? Soho itu dengan Oh, Soho, tapi ada juga ampun. yang dalam konteks tertentu bersama itu. Oh. Kalau satu kalimat, kalau satu rangkaian kalimat tadi nggak bisa berkomentar banyak dah. Kita habis ini. Kita komentar secara private aja ya. Oke, kita move on ke kehidupan berkuliah Mas Fitra. Karena aku aja merasa, aku 6 tahun ada di Jawa juga, di Pekalongan, Jawa Tengah. Tapi ya itu, bisanya cuma bahasa Jawa harian. Yang mana kadang juga kata Mas Fitra masih cupu bahasanya memang ya. Tapi kayak buat bahasa ngobrol doang gitu. Tapi kalau untuk bahasa yang kayak sama orang tua, jadi kan bahasa Jawa itu ada Iya. level-level gitu kan. Ada yang ke orang yang lebih tua, ada yang ke sesama umur, atau juga sama yang ke adik juga kan bahasa permainan ya. Sepermainan itu lebih santai kayak gitu ya, lebih bahasa gaul gitulah. Nah, itu aku dulu 6 tahun struggling di Jawa dengan ada mata pelajaran wajib bahasa Jawa aja rasanya kepalaku sudah mau pecah ya kan. Apalagi aku yakin teman-temannya Mas Fitra yang di jurusan sastra Jawa mungkin nggak sih Mas ada yang bukan orang Jawa kayak aku juga. Jawa Oh, karbitan. bukan mungkin. Mungkin, bukan mungkin. Emang ada. Ada yang emang awalnya nggak tahu tapi hanya tertarik gitu ya. Orang Depok satu, orang Kramat Jati satu, orang Tonggoku Mas. Cibubur satu, terus siapa Oh, lagi ya? Tiga ini. Terus kakak tingkatku yang orang Nusa Tenggara, lupa tuh Nusa Tenggara, kayaknya Nusa Tenggara Barat, itu satu. Orang Medan, terus habis itu orang Palembang, ada juga kakak tingkatku nih. Kalau mm. seangkatan sendiri itu emang ya yang untung aja masih di Jawa gitu, tapi mereka juga struggling untuk mengetahui tutur kata bahasa Jawa ini. Dan Wow. mereka bertiga ini yang aku sebutin tadi, orang Cibubur, orang Depok, sama yang Keramat Jati tadi, itu sejauh yang aku ingat, milih ilmu peminatan untuk tugas akhirnya itu beda. Yang dua filologi, yang satu sastra kalau kali linguistik. Nah, untuk warga YouTube yang kayak aku nggak ngerti, filologi sama sastra itu bedanya apa, Mas? Oke, iya ini sedikit mungkin untuk pemahaman awam aja ya. Siapa tahu kan Untuk soalnya gini, sastra, Mas, bentar aku potong. Soalnya siapa tahu yang nonton ini maba yang sebenarnya pengen masuk ke UGM dengan jurusan yang sama atau kampus lain dengan jurusan sastra Jawa mungkin kan? promosi gitu ya, promosi terselubung gitu. Baik, Iya, soalnya baik. karena gini loh, ini cerita sesingkatnya, aku dulu mau milih jurusan tuh bingung karena nggak tahu harus cari referensi dari mana. Nah, ini karena Mas Fitra udah mengalaminya secara langsung, jadi siapa tahu bisa sharing. Baik. Oke, kalau di kurikulum tempatku ya, kurikulum sastra Jawa UGM itu untuk ilmu peminatannya ada tiga, sastra, linguistik, sama filologi. Nah, untuk yang sastra itu ilmu peminatan yang mempelajari tentang kebudayaan secara umum. Misal Hmm. nih, misal sejauh yang aku tahu ya, bukan sejauh malahan, sependek yang tahu itu sastra itu membaca tentang kebudayaan. Misalnya nih, ambil contoh Paes Ageng. Maksudnya kalau misal orang berdipaes, maksudnya orang didandanin dengan adat Jawa itu tata caranya seperti gimana, sejarahnya, Hmm. kemudian mesti gimana untuk menjalani paes itu, contohnya itu. Atau kalau Wow. misalkan menganalisis, membahas tentang satu kebudayaan yang terjadi di masyarakat, contohnya tradisi Pedak Sinten.
Tidak sih, tentu awal mulanya dari tahun berapa, diperkirakan dari tahun berapa, siapa yang memulai budaya itu, kemudian biasanya diselenggarakan di mana dan kapan dan lain-lain, itu masuk ke ilmu peminatan sastra. Yang kedua, ilmu peminatan linguistik. Linguistik di sini biasanya membahas tentang ilmu bahasa, ketatabahasaan orang ngomong kayak ngomong kita ini. Nah, kalau misalkan linguistik biasanya membahas tentang, ya kalau misalkan teman-teman dari SMA sudah tahu istilahnya fonetik, fonologi, morfologi, sintaksis gitu, Allahu sintaksis Akbar. matematika ya, sintaksis bahasa loh. Itu biasanya akan menemui ini di penelitian akhir mereka. Ambil satu contoh nih, kakak tingkatku ada yang mengambil linguistik, menganalisis nama-nama gunung di Jawa. Luar biasa. Nama-nama gunung di Jawa itu sudah bisa menjadi bahan penelitian untuk ilmu peminatan linguistik. Masya Allah. Kalau misalkan mau contoh yang lain nih, ada juga, ini tapi beda kampus, cuma ilmu peminatannya sama, linguistik. Dia meneliti tentang dialek di 3 tempat. Kalau nggak keliru itu dialek di daerah Jogja dan sekitarnya, dialek Ngapak sana, maksudnya daerah Orang Banyumas, ngapak, orang kepenak Tegal, ya, Mas? Pekalongan. Yes, seperti Pekalongan itulah. nggak ngapak, mohon maaf. Pekalongan nggak ngapak ya? Pekalongan Ngapak, oke. Enggak. Baiklah, baiklah. Saya menurut Anda ya, soalnya saya kurang tahu kan. Makanya tadi saya bilangnya sependek pengetahuan saya. Kalau ini Hanya aku tahu pendek. soalnya Weteng Tresno jalanan Soko Kulinos. Jadi aku mencintai Pekalongan sesuai perjalanan aku di sana karena kebiasaan. Jadi aku tahu kan. Baiklah, itu. Jadi lanjut lagi ya, teman-teman tadi itu menganalisis tentang perbedaan dialeknya Ngapak dengan dialek Jogja, dengan kalau nggak keliru ngambil bahasa tuh dialek dari Jawa Timuran. Ternyata Oh iya. tanahnya tuh satu, tetap Jawa kuno, dan kemungkinan juga pra-Jawa kuno bahasa yang dipakai ya. Hmm. Nah, terus ada lagi nih yang menarik. Kalau biasanya kita kan mengenal kata tunjuk kamu misalnya. Hmm. Mungkin kalau misalkan variasinya kan lo, kamu, elu, kayak gitu kan, kalau misalkan orang-orangan lagi. Orang-orang Jabodetabek mungkin dari dan yang sekitarnya, dari daerah Semarang kan bisa. Tapi kalau di Jawa tuh ada banyak kowe, siro, awakmu, kon, terus satu lagi siapa, samang, panjenengan, Sama. sampean. Tuh mungkin ada lagi yang belum disebut. Itu hanya menyebutkan kamu. Karena Jadi ada itu banyak dari kebiasaan masing-masing daerah ya, Mas. Beda-beda gitu ya. kebiasaan masing-masing daerah dan juga beragam tingkat tutur bahasa yang biasa dipakai. Masya Allah. Jadi akarnya tuh tetap satu. Kalau kita kan sekarang, katakanlah sekarang kita pakai Jawa modern, bahasa Jawa modern. Kalau yang sebelum-sebelumnya, ya naik yang sebelumnya, sebelum ada Jawa modern, ada Jawa pertengahan. Jawa pertengahan itu sudah mulai mengetahui strata atau tingkat tutur. Hmm. Pendek pengetahuan saya ya. Kemudian di atasnya lagi itu ada Jawa kuno. Jawa kuno itu aja juga semacam percampuran bahasa antara bahasa yang dipakai oleh penduduk asli Jawa saat itu dengan yang dari India. Makanya tuh terjadi percampuran, dan percampuran itu tadi akarnya juga kepakai kosakata dari Sanskerta. Itu akhirnya. Wow. Jadi kalau misalkan di dulu udah ambil aja kuliah bahasa Jawa, kuliah sastra Jawa pasti ngerti. Kalau Tapi saya Mas mah Fitra suka nggak? Menikmati nggak selama Mas Fitra jadi mahasiswa sastra Jawa? menikmati banget. Soalnya bisa main gamelan. Oh, ini menarik nih, berhubungan nanti dengan musik. Tapi sebelum itu, oh ya, oke, satu Filologinya lagi dia nih, belum sebut ya. peminatannya. Oke. Yang terakhir ini ilmu peminatan yang aku ambil, yaitu filologi. Kalau filologi itu bercakap-cakapnya nanti dengan naskah atau manuskrip kuno yang bertuliskan aksara Jawa. Masya Allah.
untuk penelitianku sendiri aku ambil dongeng sih, dongeng tapi satu buku tuh full aksara Jawa semua. Dan nggak satu Tidak. buku juga, satu bagian teks saja. Menarik loh. Fun fact, Iya. aku selama di sekolah SMP dan SMA kan ada pelajaran bahasa Jawa nulis kan. Ya elah, aku baru tahu ternyata nulis aksara Jawa iku harusnya dari bawah. Dulu aku bikin kayak N gini loh. Harusnya kan nanti beda kan kalau kayak gini. Aku dulu nggak ngerti kan. Aku bikin kayak gini. Terus kata guruku dari bawah. Ya elah baru tahu harusnya kayak gini. Aduh, Ya ya emang Allah. seperti itu. Memang Dan dari bawah percayalah, bisa atas dan lain-lain, ya, gitu kan. Ada banyak memang, tapi ya itu tadi. Nah, fun fact sedikit nih. oke. Kalau misalkan banyak yang salah mengira aksara Jawa itu mirip aksara Thailand, padahal beda jauh. Nah iya, aku baru Karakter mau bilang itu loh. Aku mau tanya. karakter yang dipakai itu beda banget. Ya asalkan diperhatikan dengan baik-baik sih. Kalau aksara Jawa tuh lebih sederhana menurut saya. Aksara Jawa itu lebih sederhana daripada yang dipakai di aksara Thailand sekarang. Oh, lebih Terutama kalau sederhana yang misalkan Jawa berarti. tapi ya itu tadi tergantung. Maksudnya tergantung perspektif masing-masing. Enakan aksara Thailand lebih mudah. Ya, tapi kalau misalkan dari segi pengucapan itu kan sudah berbeda lagi. Iya. Dari aturan-aturannya juga udah berbeda. Iya, tapi skillnya Jadi memang mirip menarik. karena buat orang awam ngelihat lingkar-lingkarnya itu sama gitu. Dan fun Enggak, fact cuma lainnya guys, aku pernah melihat Mas Fitra chattingan pakai aksara Jawa ya elah. Gak banget pakai iya. keyword yang aku cupu banget nggak ngerti apa itu. Kayak sandi-sandi. Mas Fitra ngasih the best banget. Ya, itu kebetulan pas HP saya lagi bisa ya. Sekarang sih nggak support. Iya, tapi maksudnya sampai ke tahap itu, sampai benar-benar bisa chattingan dengan nyaman dan mudah pakai bahasa Jawa. Ya Allah, menangis. Aku nggak bisa, Mas. Menangis, Mas. Itu susah. Apa? Aku juga waktu itu nyoba kan. Soalnya waktu itu HP ku lagi support. Ceritanya HP ku lagi support. Itu support font itu, tak Hmm. coba. Ya udah, aku chattingan ke beberapa temanku pakai aksara Jawa. Ya Berhasil. Sekarang ampun. HP-nya udah update, aksara Jawanya belum support. Iya, Jadi semoga kontak nanti ada semua. versi terbarunya ya. Nah, Mas, tadi kan ada Ya, teman-teman hmm, yang bukan dari latar belakangnya emang bisa bahasa Jawa ya. Kayak orang NTB hmm. atau orang Jakarta, orang Depok itu kan gak familiar lah. Tapi karena peduli jadinya mau ambil. Nah, menurut Mas Fitra tuh punya benefit nggak sih karena udah biasa ngomong, terus masuk jurusan itu kayak lebih gampang gitu. Kalau misalkan dari benefit sih enggak ya. Dari awal ke perkuliahan itu berlangsung tuh mungkin ini juga mungkin dari dosenku juga dihimbau cobalah untuk mengosongkan gelas. Jadi Ah, sejak ketika perkuliahan itu jadi bukan ajang debat. Ini benar-benar semuanya dimulai dari nol. Ya, enggak dari nol banget sih untuk orang-orang Jawa yang maksudnya orang untuk teman-teman yang memang mengenal Jawa dari kecil, mengenal ilmu sastra Jawa dari kecil mungkin enggak nol banget, cuma dihimbau dari dosenku tuh untuk mengosongkan gelas. Jadi kita di sini sama-sama belajar. hmm. Ada ilmu seperti ini diterima, tapi kalau misalkan ada yang kurang sesuai dengan yang biasa ditemui, itu enggak serta-merta jadi bahan perdebatan. Seperti itu. Jadi kuliah tuh kayak sekolah biasa jatuhnya. Itu Kayak sih. setara gitu ya. Soalnya teman-teman yang lain Hmm. juga nggak ngerasa terintimidasi sama yang emang orang Hmm. Jawa ya. Iya, seperti itu kan mungkin ada. Ya saya bersyukur sih karena ya memang benar kalau misalkan aku dulu diajarin guru bahasa Jawa aku nggak kayak gini deh. Jadi nggak ada perasaan seperti itu. Ah, Jadi kan netral gitu. Nah, kalau keuntungannya sendiri ya kalau dari segi kemampuan ya, itu ya banyak karena emang dari kecil tuh seneng banget yang namanya aksara Jawa
dan kesampaian ketika perkuliahan tuh dan mengerjakan tugas akhir terutama itu berhadapan langsung dengan manuskrip kuno yang beraksara Jawa. Itu ya kalau misalkan orang zaman now sih ya, kalau main Rubik, jadi memecahkan puzzle. Dan iya, serunya di sini tuh kayak apa sih yang ingin disampaikan si penulis pada masa itu, cerita apa yang ingin dia utarakan lewat buku itu. Jadi kayak ya menerjemahkan ya susah-susah gampang sih. Saya sendiri aja sering dapat semprot dari dosen karena salah menerjemahkan. Wah, Tapi itu menarik banget ya. kehidupan. Menerjemahkan naskah kuno. Tadi ada yang menarik Mas, di awal ada stereotip yang bilang kalau lulusan sastra Jawa jadi dalang. Itu aku baru kepikiran loh Mas. Aku pikir ya, ini lebih gawat lagi ya pemikiranku ya. Maksudnya kayak aku pikir ya dalang itu hanya pelestari atau pegiat. Maksudnya mohon maaf ya, dengan tanpa background pun bisa, tanpa ada titel dan lain sebagainya, tanpa ada pendidikan itu kan kayak menurut aku ya itu kan budaya yang lahir turun temurun tuh si dalang ini kan. Nah, apakah Memang emang gimana nih? Apa emang banyak yang bilang kayak gitu ataukah memang ada pelajaran mendalang? kalau misalkan pelajaran mendalam itu enggak sih. Mungkin hanya sebatas pengetahuan umum. Kalau dalang itu juga merupakan bagian dari ilmu sastra Jawa. Kenapa? Kalau misalkan sekarang kita mengenal istilah storyteller, Iya 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 iya. dalang adalah storytellernya. Iya 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 Dengan benar-benar. dengan properti, pakai properti. Kalau misalkan sekarang kan storyteller pakai properti boneka yang gitu-gitu. Nah, dalang itu juga seperti itu. Dia juga storytelling dengan bahasa yang kalau misalkan yang umum dipakai sih biasa pakai bahasa Kawi atau budaya bahasa Jawa kuno. Ada Hmm. juga yang pakai bahasa Jawa pertengahan yang ya kenapa orang-orang ya yang mengerti kebanyakan juga orang-orang yang sudah berusia lanjut kurang lebihnya. Kalau sekarang Iya, mah anak-anak makanya aku pasti pikir harusnya nggak usah ada background pendidikan dong. Semua orang bisa jadi dalang. Aku pikir ya gitu loh. semua orang bisa menjadi dalang asalkan mereka punya dasarnya, punya dasar kemauan. Dan untuk saya sendiri saya mengerti aku sendiri ya terutama tuh uh, sebagai penikmat aja lah gitu. Kalau misalkan dari itu kalau misalkan stereotip seperti itu sebenarnya agak bukan salah sih, kurang tepat. Soalnya memang adik tingkatku memang ada yang beneran punya basic dalang dari kecil dan ambil jurusan Hmm. kuliah di tempatku. Tapi itu kan dari lingkungannya, dari keluarganya. Iya, Nah, hobi kalau kali ya. biasanya, kalau misalkan ambil jurusan yang khusus lulus jadi dalang tuh ada jadi kampus Oh, sebelah itu memang jurusan dalang tuh memang ada kampus sebelah gitu. wah. Di kampusku Kalau ada kampus sih jurusan namanya Performing Arts. Kalau di sana berarti hmm, Performing Arts versi kearifan lokal. hmm, begitulah kurang lebih. Ini kayak nah kalau di tempatku nih, kenapa kalau aku bisa bilang stereotip seperti itu karena orang-orang di sini kebanyakan akan pikir bahwa lulus dengan titel sastra Jawa, titel maksudnya berprodam di sastra Jawa itu lulus jadi dalang atau kalau enggak lulus jadi guru bahasa Jawa. Udah stereotipnya dua itu doang. Oh, Padahal nah lulus makanya nih, sastra Jawa itu luas. ini berhubungan dengan yang mau aku tanya selanjutnya. Sebenarnya peluang karir untuk lulusan sastra Jawa itu apa, Mas? Supaya nggak salah perkiraan nih, teman-teman. Kalau dari saya sendiri ya, itu peluang karirnya itu lumayan banyak sebenarnya. Prospeknya juga kembali ke teman-teman dan peluang yang ada. Kalau sekarang Hmm. saya cerita, lulusan sastra Jawa, tahu saya tuh ada yang bekerja di kantor dinas kebudayaan, itu masih nyambung lah ya. Kemudian Hmm. ada juga yang jadi kurator, ada yang juga kerja di skriptorium. Skriptorium itu tempat penyimpanan naskah. Enaknya ngomong Masya Allah. kerjanya perpustakaan keraton ada. Kemudian itu Wow. kalau misalkan merambah ke yang agak luas sedikit, itu biasanya kerja di bagian percetakan, jurnalistik, kemudian editor majalah, editor ya banyak sih. Kemudian kalau misalkan pinter ngomong nih,
ada juga yang jadi penyiar radio lulusan sastra Jawa, penyiar radio terkenal di Jogja ada. Kemudian kalau ya ada juga sih beberapa kakak tingkat sendiri jadi dosen di tempatku. Ada. Kalau mau ya sebenarnya nggak salah sih kalau misalkan jurusan sastra Jawa jadi guru bahasa Jawa nggak salah. Tapi itu kembali ke masing-masing. Gitu. Kalau saya sendiri kebetulan kurang berminat menjadi guru, jadi saya mengambil yang sesuai peluang yang ada. Dan waktu itu saya mendapatkan lowongan tawaran pekerjaan itu di perpustakaan. Waktu itu proyek adalah pendataan buku langka beraksara Jawa koleksi perpustakaan daerah. Itu saya ambil, ya lanjut. Gitu. Alhamdulillah ya terima sampai berapa bulan. Tapi kayaknya tips untuk di jurusan ini harus ulet dan mau belajar sih ya. Soalnya aku juga merasakan sebagai pemula yang belajar bahasa Jawa, kalau nggak suka, kalau dipaksa ya. Kalau aku kan dulu termasuknya dipaksa karena buat nilai aja kan. Ya itu bakal berat dan beban. Jadi harus suka. Makanya hebat sih. Jadi emang dasarnya tuh harus mau belajar dan mau ngerti. Ada yang awalnya tuh aku masuk jurusan ini biar masuk UGM. Ada yang awalnya seperti itu. Iya. Beberapa semester kemudian mengundurkan diri. Nggak kuat kan? Masih salah pasti. Ada. Kalau saya sendiri, ya aku kuliah di kampus ini, aku memilih sendiri kampus ini, ya sudah bertanggung jawab dengan pilihanku. Gitu. Dan ya kenyataannya ya suka karena pada akhirnya kan ini jalan yang ku tempuh, aduh berat banget dah. Ini jalan yang dipilih gitu. Dan akhirnya ya bertemu dengan orang-orang hebat, bertemu kalau oh ternyata ilmu sastra tuh seperti ini. Soalnya kan kalau ini kebanyakan kita kan yang berada di masyarakat sih kesehatan, kalau enggak ilmu komunikasi, terus yang lainnya teknik, itu kan udah banyak diambil dan ya ngerti sendiri lah. Nah, oke. Kalau misalnya nih ya, sastra Jawa gitu. Tadi ada Mas Fitra bilang tentang gamelan itu sebenarnya nyambung sama melestarikan budaya Jawa juga kan. Itu tuh di pelajarannya ataukah kayak ekskul atau UKM? Dua-duanya. Oh, ada pelajaran ya gamelan itu? Iya. Memang ada mata kuliah gamelan dan itu wajib fakultas. Salah satu mata kuliah wajib fakultas. Jadi teman-teman yang di kuliah di situ tuh, yang kuliah di situ, yang kuliah di fakultas tuh wajib mengambil salah satu mata kuliah kebudayaan. Ada 3, 1 tari, 2 seni kriya atau seni biasanya batik sih, batik. Kemudian yang ini seni musik. Nah seni musik di sini ngambilnya khusus gamelan. Wow. Mata kuliah wajib fakultas yang harus diambil, pilih salah satu. Nah, kalau di prodiku sendiri memang ada mata kuliah seni karawitan, jadi ada sendiri. Ada yang ambil satu mata kuliah wajib fakultas, yang satunya mata kuliah pilihan program studi. Aku ambil dua-duanya. Wow, the best. Iya. Terus ada lagi kalau unit kegiatan mahasiswanya memang ada di tempatku namanya Gama Sutra, Gamelan Mahasiswa Sastra Nusantara. Masya Allah. Kegiatan mahasiswa yang memang fokusnya ke gamelan. Kadang juga beberapa prestasinya sih sempat ikut lomba gamelan Sepulau Jawa di tahun 2015 dulu, alhamdulillah juara 2. Kemudian kalau kegiatan lainnya tuh juga mengiringi wisuda. Pernah tahun berapa ya? Tahun 2015 atau 2016 itu mulai iringan gamelan untuk masuk para rektor dan mahasiswa yang di wisuda itu pakai iringan gamelan pas masuknya. Itu bangga sih. Prosesinya tuh sangat mencerminkan kalau lagi kuliah di Jogja gitu. Dari situ situasinya benar-benar agung dan ya benar-benar harus fokus. Soalnya pas sih ya, karena kan Jogja itu kan terkenal banget ya seni-seni tradisinya, terus khas Jogjanya, khas Jawanya, jadi udah pasti banget kalau itu jadi iringan, pas banget.
Nah, itu dia ya. Warga-warga YouTube yang mau masuk sastra Jawa atau mau belajar banyak bisa tuh. Salah satu jurusan yang bisa dipilih dengan challenge tersendiri. Kayaknya aku udah pernah ngerasain yang versi versi light-nya ya, cuma belajar di sekolah. Versi light-nya, versi beta. Selain Iya, versi betanya itu aku nggak sanggup ya. Aku jujur aku menyerah ya. Aku nggak bisa. Apalagi apa nih? aksara aksaranya aja kan sebenarnya ada yang aksaranya doang, terus ada yang aksara ada pasangannya, macem-macem. Nggak nyampe ya. Aku nggak nyampe Masih kayak. masih ada aksara swara, masih Masya Allah. ada bilangan, masih ada sandangan, masih ada lain-lain, lain-lain, lain-lain. Iya, aku pernah tuh denger yang tadi Mas Fitra Seru sebutin tuh. loh, Tapi nggak seru nyampe dia, loh. aku nggak nyampe, nggak inget juga. Aku kalau Hono Coroko Doto Sawolo Podo Joyonya mau ke Botong, aku ingat. Ininya ingat sih. Toh, Cuma kalau toh, ayo, ah toh. toh TH-nya dibaca toh, toh, bener nggak? kan? Botok atau botok? Nggak tahu. Ya, Yang penting aku ujian lulus KKM udah itu. makanya baik kok. Tapi beneran sih, fun fact-nya tuh temen-temen yang emang orang Pekalongan, yang memang orang Jawa setiap dari lahir brojol dia di Pekalongan itu aja bilang kesulitan gitu loh ngerjainnya. Kadang kan soal bahasa Jawa SMA itu kan bervariasi. Ada yang aksara tuh sebenarnya cuma muncul 2-3 kali sih, nggak banyak ya. Yang lebih banyak itu kayak main peribahasa sama main kata-kata yang kromo dan lain sebagainya. Aku tidak sampai ke situ. Aku cuma bisa fasihnya ngomong sehari-hari yang versi Pekalongan ya. Itu pun kalau ketemuin sama yang orang Jogja sama Surabaya aja kadang nggak ketemu tuh bahasa gitu. Karena memang bahasa Jawa ini uniknya tergantung di mana dia dibesarkan sih bahasanya. Dialektis, Iya. dialektis. Ini salah satu peminatannya di linguistik tata kata bahasaannya gitu. Nah iya, makanya aku dulu sempat dibilang sama temanku juga yang orang Surabaya katanya Jawamu cupu. Soalnya Jawa Jawa Tengah. Cupu katanya bahasa Iya. Pekalongan bahasa Jawa Tengah tuh dibilang cupu, yang paling high end-nya itu yang Jawa Timur katanya. Nah, itu udah enggak, itu sebenarnya agak keliru sih. Tidak ada bahasa Jawa yang lebih tinggi daripada dialek lainnya. Dialek Iya, satu tidak tergantung terlebih dari daripada mananya dialek kan lain. sebenarnya. Tergantung tempatnya. Jadi kalau misalkan dia tetap hati-hati juga. Ini ada satu cerita unik dari Hmm, temanku yang orang Tegal. hmm. Ngapa? Dia sebenarnya ini nggak mendiskreditkannya. Ini cuma Hmm, dia cerita. Ini ada istilahnya kayak pesta pernikahan. Pesta hmm, pernikahan yang waktu itu tuh aku lupa. Mungkin kalau keliru tuh ya, kalau nggak keliru ingat sih, ya itu di daerah Cilacap pernikahannya. Nggak, kalau hmm. nggak keliru ingat ini, aku mohon maaf banget kalau misalkan aku menceritakan ini kembali, tapi aku salah ingat. Tapi kurang lebihnya tuh di Wajar daerah Mas, manusiawi. daerah, daerah selatan, daerah pesisir. Kemudian di pesta pernikahan itu ada rombongan orang dari Tegal sama Hmm, rombongan orang dari Banyumas. Nah, orang Tegal biasa kan ngampaknya tuh kayak teriak-teriak, tapi kan seperti sebenarnya aslinya tuh seperti kita ngomong seperti ini. hmm, hmm. Jadi ngomongnya Tegal khas banget dan kelihatan kayak orang lagi marah-marah. Orang Banyumas ini nyamperin, ada apa ini kok marah-marah terus kalian? Hmm. Padahal mereka tuh maksudnya tuh ngobrol kayak kita ini. Iya, Jadi iya, aku pernah denger itu. dialek seperti jadi dialek seperti itu ya, ya ada kesalahpahaman juga. Kalau orang yang biasa pakai bahasa yang halus, pelan itu ngomongnya kan bercakap-cakap biasa. Tapi dalam beberapa dialek kita ya ngerti sendirilah. Di beberapa tempat di Pulau Jawa ini ada yang orang ngomongnya kayak kasar banget kalau didengar. Tapi sebenarnya dia ngomong biasa. Ngomong Ya biasa, juga iya, iya. pemikiran. Jadi kalau misalkan dengar miso-miso seperti itu, ya yang jangan salahkan dulu konteksnya, dia nggak lagi marah-marah. Bisa jadi dia ingin mengakrabkan diri dengan caranya dia. Gitu FYI, elemennya. misuh itu sebenarnya kayak ngomong kasar gitu lah ya, bahasa-bahasa Hmm. umpatan. Tapi Mas Fitra bisa ngapak nggak Mas?
Aku cuma ngapak satu satu line doang, satu satu kalimat doang. Coba Mas. Acek ekwek. Kalau Udah di gitu aku doang. ojo koyo kuwi. Nah, beda lagi kan. Eh. Itu emang unik-uniknya bahasa Jawa tuh di situ. Nah, itu dia tadi warga YouTube ya, udah denger sendiri dari Mas Fitra. Menarik banget kalau aku menarik denger ceritanya, nggak menarik untuk dilakukan bagi aku ya. Kurang cocok gitu ya. Tapi kan Belajar apa? orang punya preferensi yang berbeda. Nah ini untuk merap up hasil diskusi tadi, coba Mas. Hmm. Duka-duka, jangan duka-duka ya. Kayaknya nggak ada bahagianya kalau duka-duka. Suka-dukanya di sastra Jawa, Mas. Kalau suka dukanya sih pertama mengenal teman-teman baru, sukanya. Ini mengenal perspektif baru, sudut pandang baru, dan ilmu-ilmu baru dulu saja. Lingkungan baru sudah pasti ya. Tapi kalau ilmu-ilmu baru tuh, wah ternyata begini ya, wah ternyata begitu ya. Jadi kayak memang merasa ingin tahu gitu loh. Dan itu emang harus dilatih sejak kecil sih. Kalau saya kan emang oh begini tau. Yang ku yakini begini ternyata ada sudut pandang seperti itu. Ini rasa ingin tahu dan rasa ingin belajar. Makanya tepat di awal perkuliahan tuh sama dosenku udah diimbau ngosongin gelas supaya nanti kalau misalkan dituangkan ilmu baru nggak tumpah. Itu sukanya di situ. Hmm, Kalau dukanya. dukanya sih, dukanya apa ya? Kalau Wah, nggak ada perkuliahan dukanya, sih guys. Saking bahagianya loh di sastra Jawa. nggak juga lah. Dukanya dulu pas zaman-zaman pada malam keakraban itu pernah itu tuh satu kelompok jurit malam itu di, diinstruksikan untuk minum jamu pace yang pahit banget. Jamu apa? Satu kelompok tuh jamu pace. Wah, aku belum Jadi pernah tahu tuh. itu jamu itu pahit banget. Iya sebenarnya jamu apa yang nggak pahit? Masa jamu ada yang manis? Kalaupun manis ya mungkin tuh nggak tahu ya. Itu jamu pahit banget. Satu tim isi 5 orang. Satu orang tuh minum satu gelas kecil, gelas plastik kecil. Yang berhasil minum itu cuma aku doang. Wih, Sisanya pada nggak habis minum. lebih pahit Ya mana udah, Mas sama Broto Wali? wah kalau Bro Wali mah beda lagi. Pahitnya beda lagi. Oh, Karena jamu beda. pace mah beda lagi. Dan dukanya di situ sih. Duka selama beberapa tahun. Paling Tapi kayaknya tuh duka yang fun ya. Maksudnya duka yang memorable dan kayaknya duka nggak semenderita itu. eh, enak aja dibilang nggak menderita. Hey, saya berhasil minum bagian saya. 4 teman saya ini nggak berhasil minum sampai habis. Ya udah, saya jadi minum sisanya dari mereka. Pahit banget semalaman aku nggak bisa tidur Mules gara-gara nggak Mas? pahitnya. Mulutnya sih nggak, untung aja kan. Untung aja aku masih suka makanan pahit kadang-kadang. Tapi ya kalau minum jamu sampai berapa gelas itu kan ya well, Nah, masih terakhir kepingin. banget nih Mas. Last but not least. Ini pertanyaannya adalah pesan Hmm. untuk maba-maba cantik dan ganteng yang nonton video ini untuk sebelum masuk ke sastra Jawa apa yang harus mereka lakukan? Apa yang harus mereka prepare selain hatinya harus Kalau siap. kalau dari aku sih utamanya tuh menumbuhkan tentang kecintaan ke sastra Jawa gitu loh. Ya enggak harus sampai punya ilmu tentang dalam, enggak harus sampai pro dalam tari-tarian Jawa, enggak. Semuanya sama. Jadi saya hanya meneruskan kata-kata dosen saya tadi yang mungkin udah overuse, saya ulang berulang kali, saya pakai berulang kali, mengosongkan gelas. Jadi nanti kalau ada masuk ilmu baru itu tetap bisa masuk, nggak tumpah. Itu sih. Jadi tetap tumbuhkan rasa keingintahuan, tumbuhkan rasa ingin belajar, nggak hanya berlaku untuk spesifik jurusan sastra Jawa sih. Semua keilmuan tuh berguna untuk kita nantinya. Kan nggak ada nih satu manusia yang bisa banyak bidang semua hal, enggak. Nobody's perfect. Jadi pasti ada satu orang tuh pasti suka terhadap satu hal yang dia bisa ahli sampai dia bisa ahli. Itu Oke sih. Mas, terima kasih banyak sudah diberikan semangat.
Karena menurut aku jurusan sastra Sama-sama. Jawa ini salah satu yang menarik karena bisa melestarikan budaya juga. Jadi salah Ya, satunya adalah melestarikan dan membentuk insan-insan baru yang bisa membaca teks yang aku nggak bisa baca tadi ya, aksara Jawa. Jadi kayak penghafal betul. Al-Quran lah ya, kayak penghafal Ya, Al-Quran kurang kan lebih harus seperti itu. ada. Nah ini juga nih, kayak generasi sekarang harusnya tahu banget sih. Paling enggak nggak usah harus mastering, tapi paling enggak tahu tuh Hono Coroko dan Ya, kawan-kawannya itu. minimal itu. Iya, itu keren banget sih. Selain bahasa, tulisan, kesenian, daerah itu banyak banget. Keren banget, Mas. Semangat terus untuk melestarikan budaya Indonesia. Salah satunya permainan tradisional. Waduh, salah channel ya. Waduh, salah Tapi channel tetap harus. itu channel sebelah itu. Channel Iya, sebelah mohon itu. maaf. Tapi tetap harus pesannya harus sama. Melestarikan budaya apapun bentuknya karena kita generasi keren yang harus bisa membawa harum nama baik Indonesia. Ya, Wah, itu tadi penutup perjumpaan kita pada sore menjelang maghrib kali ini. Terima kasih banyak Mas Fitra sudah ikutan ngobrol-ngobrol sama-sama. santai di channel yang belum tahu nama segmen ini apa. Nanti kalau ada ide kasih tahu ya Mas. Kepo, Nina Kepo. Nina Nina Kepo. Kepo. Oh jangan terlalu sama dengan yang sebelah ya. Sama, oke baik. Oke, itu aja. Terima kasih, Mas. Terima kasih, warga YouTube. Sama-sama. Senang menyapa Lady. kalian melalui YouTube channelku. Dadah, sampai ketemu di video selanjutnya.